Kalender Gregorian, seperti namanya, berawal dari kebijakan Paus Gregorius ke-13. Kalender inilah yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa dan koloninya. Sekarang, kalender ini pula yang menghiasi dinding dan meja kerja sebagian besar manusia di dunia, seolah mengawetkan memori kejayaan Romawi. Dari nama-nama bulan, kita bisa mengetahui dewa atau bilangan Romawi. Pun ada dua nama penguasa Romawi di situ. Julius Caesar mengganti nama bulan Quintilis, bulan kelima, menjadi Juli, sesuai nama keluarganya, Julius. Kaisar Agustus juga mengubah bulan Sextilia, bulan ke-6, menjadi bulan Agustus. Unsur religius dan kerajaan Romawi itulah yang membuat para punggawa revolusi Prancis tak betah menggunakan kalender Gregorian. Sejak 1793, Prancis menggunakan Calendrier Républicain atau Calendrier Révolutionnaire. Kalender ini diciptakan seiring perubahan sistem negara dari monarki ke republik. 22 September 1792, momen di mana Konvensi Nasional Prancis mengumumkan Prancis menjadi negara republik ditetapkan sebagai tanggal pertama kalender ini. 1 tahun Calendrier Républicain terdiri atas 12 bulan, 1 bulan terdiri atas 30 hari, dan 1 pekan terdiri atas 10 hari. Bulan dinamakan berdasarkan unsur alam seperti Brumaire yang berarti kabut, sedangkan Germinal berarti perkecambahan. Kalender ini tak lagi dipakai setahun setelah Napoleon I dinobatkan sebagai Kaisar Prancis yang juga menandai akhir dari Revolusi Prancis. Meski demikian, Prancis bukan yang pertama maupun yang terakhir menjadikan momen penting bangsanya sebagai penanda awal dimulainya kalender baru. Sistem kalender Hijriah umum dipakai di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kalender Hijriah didasarkan pada siklus peredaran bulan. Ada 12 bulan dalam sistem ini, berawal dari Muharram, diakhiri Zulhijjah. Kalender diterapkan pertama kali pasca Nabi Muhammad wafat, yakni pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sekitar 638 Masehi. Waktu itu dunia Islam diapit dua kekuatan besar Romawi dan Persia dengan sistem kalender masing-masing. Namun pemimpin Islam lebih memilih kalender Hijriah. Tahun ke-1 kalender Hijriah ditetapkan pada tahun 622 Masehi ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 4 pilihan waktu itu dalam memutuskan penetapan awal tahun Hijriah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad, permulaan risalah Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi. Namun hijrahnya Nabi lah yang dipilih, sebab itu momen yang menandakan pemisahan hal-hal yang diperjuangkan Nabi dengan kelompok penolaknya yang waktu itu menguasai kota Mekah. Hijrahnya Nabi Muhammad juga jadi tahun pertama kalender solar Hijriah yang umum dipakai di Iran dan Afghanistan. Bedanya dengan Hijriah biasa, kalender ini pakai perhitungan pergerakan matahari. Di Iran, kalender ini mulai dipakai resmi pada 1911. Pada 1975, Shah Muhammad Reza Pahlavi, penguasa Iran waktu itu, menjadikan permulaan rezim Cyrus Agung Persia sebagai tahun pertama kalender. Dalam satu malam, hitungan tahun loncat dari tahun 1354 ke 2534. Tapi kebijakan ini nggak bertahan lama. Setelah Shah digulingkan semasa revolusi 1979, Iran kembali menetapkan momen hijrah sebagai tahun pertama kalender. Begitu pentingnya penetapan tahun pertama dalam sebuah kalender. Di sebelah timur jauh dari Jazirah Arab, justru tahun 1912 Masehi dijadikan tahun pertama kalender Republik Cina dan Korea Utara. Korea Utara menerapkan kalender Juche. Tahun Juche pertama ialah 1912, tahun kelahiran Supreme Leader Kim Il-sung. Sedangkan tahun 1912 digunakan sebagai tahun pertama kalender Mingguo di Republik Cina. Ini adalah tahun berdirinya Republik Cina. Sementara di Indonesia, satu kalender biasanya memuat bermacam sistem. Sistem kalender Gregorian sebagai yang standar, diiringi sistem kalender Hijriah dan kalender lokal seperti Jawa,
Tionghoa, atau Bali. Sebuah wujud Bhinneka Tunggal Ika, bukan?